Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Nah sekarang kita sebelum melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai di alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dulu prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang present atau kehadiran penuh. Mendengarkan aktif dan memastikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi manakah yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Baik, saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut, Ibu. Baik, demikian dulu ya Pak, pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan saya bisa lancar melaksanakan coaching dengan coach saya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Ya Pak, mohon maaf nih, ada yang saya ingin diskusikan sama Bapak. Boleh. Silahkan Ibu mau diskusi tentang apa? Saya merasa butuh masukan. Bagaimana cara untuk penerapan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Pak? Saya masih bingung dan belum pede apakah pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah masuk kategori pembelajaran berdiferensiasi atau bukan? Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu masih kebingungan terhadap penerapan modul ajar berdiferensiasi di dalam kelas. Dan Ibu Ani masih merasa belum percaya diri ya? Betul Pak, saya belum yakin pembelajaran saya itu sudah berdiferensiasi atau belum. Baik, saya sudah dapat menangkap permasalahan yang Ibu hadapi. Sebelum ke langkah selanjutnya, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari proses coaching kita hari ini? Saya berharap dapat menerapkan modul ajar berdiferensiasi dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan Pak. Oke, coba sekarang Bu Ani ceritakan masalah yang Ibu hadapi dalam penerapan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Saya kadang merasa bingung untuk memulai pembelajaran. Langkah-langkahnya kadang masih belum sesuai dengan model ajar. Saya belum paham bagaimana yang ditekankan sebagai pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan saya belum banyak referensi mengenai IC thinking yang dapat membuat kelas terasa menyenangkan. Oh gitu ya Bu. Baik, saya akan bantu Ibu untuk mengurai kebingungan Ibu tersebut. Di dalam modul ada langkah-langkah pembelajaran ya. Coba Ibu ingat. Apa langkah-langkahnya? Oke, terlebih dahulu saya menyiapkan kelas, berdoa, menyiapkan ruangan supaya bersih. Kemudian saya melakukan asesmen untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Saya akan memberikan materi dari berbagai sumber, melakukan proses diskusi kelompok, dan memberikan kebebasan untuk tugas yang dikumpulkan kepada siswa. Oke, nah itu semua pembelajaran berdiferensiasi Bu. Keren itu. Menerapkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi tentunya memang perlu dilatih ya Bu ya agar terus semakin baik.
Selanjutnya, apa yang Ibu rencanakan untuk melakukan penerapan modul ajar berdiferensiasi di kelas selanjutnya? Gini Pak, pertama saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan asesmen saya. Menyiapkan materi dari berbagai bentuk, bisa melalui link, browsing melalui internet, kemudian ada ice breaking yang diakhiri dengan asesmen formatif atau post test. Nah, untuk ice breaking-nya nih Bu, Ibu mau yang seperti apa sih? Untuk ice breaking saya akan mencoba mindfulness dengan teknik stop agar siswa lebih fokus dan rileks dalam mengikuti pembelajaran Pak. Wah, itu sih keren. Kalau saya jadi siswa Ibu, saya akan tertarik dan sangat nyaman tuh dengan pembelajaran Ibu. Terima kasih Pak. Oke, saya setuju dengan tahapan-tahapan yang Ibu utarakan dan Ibu lakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kapan nih Ibu mau menyiapkan itu semua? Insya Allah minggu ini Pak saya akan siapkan supaya minggu depan saya sudah sangat siap untuk mengajar. Iya Bu, semangat terus ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar kegiatannya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa bertemu kembali. Saya menjadi semakin yakin nih Pak dan percaya diri untuk menerapkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Semoga siswa saya akan mencapai kompetensi yang diharapkan. Siswa juga merasa nyaman mengikuti pembelajaran saya dengan melakukan SBT yang saya lakukan. Amin ya. Mudah-mudahan lancar Bu ya. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Wah Ibu, saya merasa proses coaching yang tadi telah saya lakukan sudah sesuai dan memuaskan Bu. Apa yang membuat Bapak menilai itu? Karena menurut saya proses coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta Bu, dan dapat membantu coach atau rekan saya tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Baik Pak, benar sekali ya. Apakah boleh jika saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya Bu, boleh. Saya mengamati tadi pada saat menentukan tujuan dan identifikasi masalah itu sudah sangat sesuai dari standar yang kita rujuk. Wah iya Bu, terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Bapak itu mendengar ini? Saya mendengar hal tersebut semakin percaya diri dengan proses coaching yang tadi telah kita lakukan. Alhamdulillah, benar sekali ya Pak. Namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi saat menggali informasi tentang permasalahan coaching, mungkin seharusnya Bapak bisa menambahkan pertanyaan lain agar permasalahan tersebut dapat tergambar secara rinci. Bagaimana menurut Bapak? Oh iya benar sekali Bu, benar juga yang Ibu katakan. Mungkin saya bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk lebih bisa menggali informasi dari coach saya. Nah, baik Pak. Kalau begitu dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini? Saya akan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga meminta pendapat dari kepala sekolah. Mungkin akan saya mulai pada pekan depan selesai rapat dinas sekolah saya. Baik Pak, rencana Bapak sudah bagus untuk meningkatkan performa ini. Nah, hasil diskusi hari ini akan saya catat dalam forum diskusi supervisi akademik di sekolah kita ya. Baik Ibu, terima kasih untuk diskusinya hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Pak, tetap semangat ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya melakukan observasi saat proses coaching, hal yang saya dapatkan adalah bisa mengamati proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Selain itu, saya juga dapat membantu menemukan potensi dan hal-hal baik yang ada dalam diri coach, serta membuat solusi dan perencanaan untuk mengembangkan diri coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.